Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab penjelasan tentang sesuatu dari macam-macam sihir. Ini lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan maja' fi sihr, hukum sihir yang sudah kita sampaikan. Sihir dengan definisi yang sudah kita sampaikan, kumpulan dari perbuatan setan, jin, dan manusia, baik berupa jimat-jimat, ataupun jampi-jampi, ataupun meminta pertolongan kepada al-jin. Itu yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, dan hukum sihir tersebut kufrun wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, namun setan-setan itu yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Itu yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan penulis di sini ingin lebih menjelaskan lagi contoh-contoh as-sihr. Bil misal yattadihul makna. Kata orang Arab, dengan contoh mungkin lebih jelas lagi maknanya. Sebagaimana biasanya, penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil-dalil entah dari ayat ataupun hadis setiap babnya. Beliau berkata, qala Ahmadu rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, qala haddatsana Auf an Hayyan ibnil Ala, qala haddatsana Qatan ibnu Qabisah an Abi radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Qabisah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya al-iyafah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah ini apa definisi hal-hal ini. Sesungguhnya iyafah dan tarqa dan tiara alias menganggap sial sesuatu termasuk bagian daripada
al-jibt. Dan sudah kita lewati al-jibti dalam pembahasan yang lalu adalah perbuatan sihir atau perdukunan. Yang sudah kita sampaikan hukumnya kufur dan syirik al-akbar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ada sebagian ulama yang menghasankan, ada pula yang mendhaifkan. Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Namun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, murid beliau, mengatakan yang lebih rajih hadisnya derajatnya hasan. Wallahu ta'ala alam. Qala Auf, al-iyafa zajrut tair. Tadi Rasul mengatakan sesungguhnya al-iyafa. Kata perawi hadis ini, al-iyafa adalah zajrut tair. Ini mirip dengan pembahasan atiyara, menganggap sial sesuatu. Ini salah satu kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kalau mereka mau safar misalnya, atau mau berbisnis, mereka keluar rumah misalnya, lihat ada burung bertengger di atas rumah mereka atau di atas pohon. Ya, kalau istilah orang Surabaya, doro, ada doro di depan rumah, kemudian digesu, ya, diusir. Kalau dia terbangnya ke arah kanan, jalan safar, oke, bisnis, jalan, lanjut. Namun kalau doro itu, merpati itu, ya, terbangnya ke kiri, wah ini sial. Ini salah satu perbuatan al-jibt. Kaitannya kata para ulama dengan sihir, ini dari sisi ta'thir, pengaruhnya dalam jiwa. Sihir mempengaruhi jiwa. Nah, akidah syirik menganggap sial ini mirip dengan sihir dari segi pengaruhnya dalam jiwa. Sihir bisa mempengaruhi jiwa dengan seizin dari Allah. Akidah sesat ini juga demikian. Sangat luar biasa mempengaruhi jiwa manusia. Orang mau safar hanya lihat ya burung itu terbang ke kiri dianggap sial, berarti tidak boleh lanjut safar ataupun berbisnis. Ini kata ulama kaitannya dengan as-sihir, yaitu dari sisi pengaruhnya dalam jiwa manusia dan juga dari sisi dua-duanya syirkun billah, sihir syirik. Demikian pula menganggap sial sesuatu, syirik atiyaratu syirkun. Insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut tentang atiyara atau menganggap sial sesuatu. Dan juga dari sisi dua-duanya termasuk yang merusak akal manusia. Ya, sihir merusak akal manusia. Dengan demikian pula atiyara. Orang yang berakal sehat, ngapain percaya dengan apa? Khurafat, keyakinan burung ke kiri akan sial, ke kanan gak sial. Apa salahnya burung ke kiri kok disalahkan? Ya, ini sekali lagi al-uqulud dhalah, akal yang sesat. Demikianlah syirik, khurafat, bid'ah itu sangat bertentangan dengan akal yang sehat. Kata Rasul, al-iyafa minal jibt. Al-iyafa itu tadi zajut tair. Kata perawi hadis ini, zajut tair itu tadi zajut tair gesu doro, ya, atau ngusir burung dara, burung merpati. Dilihat terbang ke kanan, berarti safarnya jalan, ya. Kemudian kalau ke kiri berarti apa? Tidak boleh pergi. Ini anggapan syirik ataupun kelakuan dari kaum musyrikin jahiliyah, termasuk al-jibt. Kemudian watarku al-khattu yukhattu bil ardi. Wallahu alam, kalau kita baca penjelasan sebagian para ulama ada dua maknanya. Yang pertama sama dengan yang tadi, zajut tair. Ada anggapan sial. Di antaranya dulu zaman jahiliyah sama dengan tadi, kalau mau pergi atau mau mungkin berbisnis, mereka menggaris-garis yahutu di tanah, ya. Namun apa? Acak. Ya mungkin sambil merem, ya. Kemudian
melek dihapus, ya. Kalau genap, jalan yang terakhir, ya. Pokok dihapus dua-dua, ya. 2 garis dihapus, dua garis. Nah, nun sisanya kalau ganjil berarti no safar. Paham ya? Namun kalau sisanya genap berarti apa? Oke, jalan. Paham? Ini ukul dola di zaman jahiliyah. Ini sebetulnya sama juga. Meskipun zaman jahiliyah dulu sudah berakhir, namun kelakuannya masih ada di zaman modern. Apa contohnya? Naik lift 1, 2, 3 ya nggak ono. Langsung apa? Lompat. Atau angka berapa lah? 13. Dari PAUD diajari 1, 2, 3, 4, 5 sampai S3. Sampai S3 ngerancang. Bangunan 1, 2 apa? Diloncati. Anak kecil saja bisa menyalahkan ini. Masa 1, 2 langsung lompat apa? Iya. Ini al-uqulud dhallah, meskipun zaman modern, namun keyakinan khurafat masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslim. Apa salahnya angka 3? Apa salahnya angka 13? Ini sekali lagi, syirik, bid'ah, khurafat sangat bertentangan dengan akal yang sehat. Alias mereka ini meskipun gelarnya doktor, namun kalau punya keyakinan seperti ini nggak waras sebetulnya. Ya, sekali lagi, at-tiyarah ini bagian daripada al-jibt, bagian daripada asyirku billah. Kemudian ma'asal muslimin tadi sudah kita sampaikan, keyakinan seperti ini hubungannya dengan sihir tadi, pengaruhnya dalam jiwa manusia. Bagaimana keyakinan seperti ini mempengaruhi orang mau pergi dengan tidak mau apa? Pergi. Paham ya? Jangan ditiru loh ya. Baik. Kemudian yang kedua, di antara penjelasan para ulama, ini mirip dengan salah satu perbuatan tukang sihir. Alhamdulillah pernah dulu kita melihat tayangan video atau potongan video di Timur Tengah sana, insya Allah di Saudi Arabia, ketika mereka menangkap para dukun tukang sihir, itu disuruh mempraktekkan bagaimana cara mereka itu membuat sihir. Di antaranya dengan cara ini, yahutu, menggaris garis-garis tanah sesuai dengan perintah dari jin-jin mereka. Dengan itu mereka apa? Membuat sihir, ya, sesuai dengan perintah dari al-jin. Banyak cara untuk mereka berbuat as-sihir. Nanti akan ada contoh yang lainnya. Namun ini di antara contoh praktek dukun atau sihir. Ya, sekali lagi, yang dimaksud dengan at-tarqa, membuat garis-garis, ini wallah alam ada 2 maknanya. Dengan penafsiran tadi, at-tiyara menganggap sial sesuatu, atau tadi ya, menggaris-garis ala dukun ataupun tukang sihir. Dan dua-duanya termasuk al-jibt. Kemudian kata penulis di sini, wal jibtu qalal Hasan. Ini ada lagi penafsiran yang lain selain yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qalal Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-jibtu rannatus syaitan. Suara setan atau bisikan setan. Ini hubungannya sangat erat dengan perdukunan, dengan sihir. Sudah kita sampaikan, tukang sihir, nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang perdukunan juga, yang dua-duanya itu senantiasa memakai bantuan setan dari kalangan al-jin. Bahkan mereka sendiri adalah setan dari kalangan manusia. Maka al-jibtu ini kalau dikatakan oleh para ulama, banyak penafsiran al-jibtu. Sebagian salaf terkadang kalau mendefinisikan sesuatu menyebut salah satu contohnya. Ya, meskipun itu bukan pembatasan. Ya, sudah kita sampaikan, Umar bin Khattab mentafsirkan al-jibtu dengan apa? Ini kita baca bab yang sebelumnya. Disebutkan bahwasanya al-jib, tafsir al-jibtu wa taghut wal farqu bainahuma. Ya, qala Umar al-jibtu as-sihr. Umar bin Khattab mentafsirkan al-jibtu adalah as-sihir, sihir. Hasan Al-Basri mentafsirkan ranatus syaitan. Tidak saling bertentangan. Ya, karena apa? Sihir yang sejati tidak mungkin terjadi kecuali dengan
MOU, persetujuan, kesepakatan antara setan dari manusia, yaitu tukang sihir, dengan setan dari kalangan al-jin. Setan dari kalangan jin tidak akan mungkin membantu setan dari kalangan manusia, kecuali setan dari kalangan manusia, dukun atau tukang sihir tersebut, menyembah, tunduk, patuh kepada setan dari kalangan jin tersebut. Ya, maka dikatakan al-jibtu, kata Al-Hasan Al-Basri, ronnatu syaitan, suara setan atau bisikan setan. Isnadu jayyid wali Abi Dawud wa Nasai wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Taib. Itu di antara sebagian contoh sihir. Kita lanjutkan lagi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, manik tabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mengambil salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil cabang atau bagian dari sihir. Zada mazada, bertambah. Kalau dia menambah, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ilmu perbintangan, kata para ulama, ada dua. Ilmu ta'thir wa ilmu tasyir. Ilmu ta'thir yaitu meyakini bintang-bintang tertentu mempengaruhi kehidupan manusia, mempengaruhi kehidupan di alam semesta. Tadi pagi kita ada kajian fikih hujan. Di antaranya kita sampaikan hadis dan insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut tentang bab tanjim, perbintangan. Namun tidak masalah, kita sampaikan di sini hadisnya. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Sallalana Rasulullah sallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri samain kanat milal lail. Dari sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah, dekat dengan kota Mekah yang ada Sulhul Hudaybiyah. Setelah malamnya turun hujan. Ini mumpung musim hujan, kita sampaikan, ini wajib untuk kita pelajari. Kemudian falamma insarafa aqbala 'alan nas. Selesai salat subuh, beliau menghadapkan wajah beliau ke jamaah, ke makmum. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul bersabda, qala Allah berfirman dalam hadits qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini ada dari hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzaka mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang selesai hujan turun, ketika hujan sudah berhenti, dia mengucapkan zikir, mutirna, kami diberikan hujan bifadlillah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka dialah yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa amman qala mutirna binaui kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang selesai turun hujan mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia kafir kepadaku, beriman dengan bintang-bintang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Intinya di situ kata para ulama, yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ini kufur, meskipun ada dua perinciannya. Kalau dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, ya sebagaimana keyakinan as-sabi'ah, maka ini adalah kufur besar, syirik besar. Adapun kalau yang mengatakan Allah yang menurunkan hujan, namun lewat perantara bintang ini bintang itu, ini syirik ya kecil,
karena menisbatkan sesuatu bukan pada sebab yang hakiki. Ya, karena tidak ada dalil secara syariat ataupun penelitian ilmiah datangnya hujan dengan sebab bintang-bintang tersebut. Ya, maka ini yang dikatakan oleh para ulama salah satu contoh ilmu perbintangan yang kufur akbar dan juga yang kufur al-asghar. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang mengambil bagian atau cabang dari ilmu perbintangan, yaitu yang dimaksud dengan ilmu perbintangan tadi. Ilmu yang meyakini bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan yang ada. Bintang ini kalau muncul nanti akan ada peperangan. Bintang ini kalau muncul akan ada perdamaian. Atau yang mungkin bukan sekarang, sejak dulu di majalah-majalah kan ada yang bintangnya Skorpion nanti akan digigit kalajengking misalnya. Ya, nasibnya demikian-demikian. Jodohnya nggak ketemu karena dia suka melihara kalajengking misalnya. Ya, ini sekali lagi syirik al-akbar. Apa hubungannya? Ya, orang lahir bintang ini nasibnya demikian. Dari mana tahu? Ya, ini sekali lagi termasuk bagian daripada as-sihr, bagian daripada iddia ilmi al-ghaib yang sama hukumnya dengan sihir, kufur akbar, syirik al-akbar. Kemudian yang kedua, ilmu perbintangan, ilmu tasir, yaitu ilmu tentang pergerakan angin, ya, yang para ulama, seperti yang kita sampaikan juga pagi tadi, berkaitan dengan perakiraan cuaca. Ya, kata ulama tidak ada masalah perakiraan cuaca, yang penting nggak memastikan. Kemudian ini semuanya lewat penelitian ilmiah, ada ilmunya. Dan itu bahkan kata Syekh Ali bin Hasan dalam kitab beliau Ahkamus Syita, ada pendukungnya dari ayat Al-Quran. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati. Dan dialah Allah yang mengirim angin sebelum datangnya hujan. Ini adalah apa? Sekali lagi ilmu yang bisa dipelajari, bukan bagian daripada ilmu gaib. Meskipun sekali lagi tidak bisa dipastikan. Makanya kata para ulama, di antaranya Syekh Ali juga dan juga Syekh bin Baz, kalau kita mengucapkan perakiraan cuaca, misalnya kita mengatakan menurut perakiraan cuaca BMKG besok hujan insya Allah. Kasih kata-kata apa? Insya Allah. Ya, sekali lagi secara asal tidak ada masalah karena ini ilmu yang bisa dipelajari, diteliti, dan ini bukan termasuk ilmu gaib. Karena tadi kecepatan angin itu berapa? Ini sekali lagi bisa dipelajari. Beda dengan apa tadi? Apa hubungan sebab akibat bintang Scorpio dengan nasib jodoh dan seterusnya? Ya, sekali lagi ini sebagaimana contohnya antara obat dan jimat. Obat dokter boleh kita minum, sedangkan jimat dukun haram kita percaya kita gunakan. Kenapa? Karena obat melalui penelitian ilmiah bisa dibuktikan hukum sebab akibat antara obat dan penyakit tersebut meskipun asyifa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jimat dari mana? Apa hubungannya? Batu kali dimasukkan ke air bisa ya kecuali kalau untuk ngelempar ya itu bisa lah. Namun kalau untuk pengobatan apa hubungannya? Bisa malah menjadi penyakit, banyak kumannya, batu di kali dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi bedanya akal yang sehat juga dengan akal yang sesat tadi. Intinya sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ilmu perbintangan tidak 100% diharamkan, tidak 100% dilarang. Ada dua jenisnya tadi. Ilmu at-ta'thir, perbintangan yang diyakini ada pengaruh dalam kehidupan manusia, dengan ilmu at-tasir. Demikian pula yang sudah mungkin pernah antum pelajari, bintang Allah ciptakan ada 3 fungsinya. Untuk apa yang pertama? Wa zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin. Untuk apa? Hiasan di langit. Kalau antum keluar di langit banyak bintang-bintang sangat indah. Demikian pula untuk melempari setan yang mencuri berita dari
langit. Dan yang ketiga apa? Wa bin najmi hum yahtadun, untuk arah, ya, ketika mungkin di laut, ketika mungkin dulu zaman orang Arab jahiliyah di padang pasir, mereka bisa arah ke kanan, kemana dan sebagainya melihat ke arah bintang. Itu diantara tujuan diciptakannya bintang-bintang, bukan untuk ramalan nasib. Nah, intinya kesamaannya dengan sihir dari sisi pengaruhnya dalam jiwa manusia yang sangat luar biasa, mempengaruhi orang. Wah tuh, anak kalau ya kawin dengan apa yang sama-sama Scorpio, ya bintangnya nanti bisa apa? Gigit-gigitan dan seterusnya, ya, gak jadi. Ya, cari yang apa? Yang sapi misalnya, atau yang apalah sudah. Nah, apa hubungannya? Ukul ad-dhalah. Nah, ini sekali lagi pengaruhnya dalam jiwa luar biasa. Dan intinya juga dua-duanya syirkun akbar. Kemudian kita pindah kepada riwayat berikutnya. Walin nasa'i min hadithi Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Ini contoh sihir yang lainnya, yaitu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengikat suatu ikatan, kemudian dia meniup ya di ikatan tersebut, maka dia telah berbuat sihir. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejelekan perempuan-perempuan yang nafasat, meniup dalam bohol-bohol mereka. Itu juga diantara metode sihir. Ya, metode sihir sangat banyak. Cara mereka menyihir banyak. Tadi diantaranya dengan cara menggaris-garis. Kemudian dengan cara apa tadi? Ya, meniup ya, di ikatan-ikatan. Tentunya dengan apa? Jampi-jampi ala setan dari kalangan al-jin. Intinya tukang sihir, mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh al-jin tersebut. Ada kisah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ada seseorang cerita langsung kepada beliau. Dia punya tetangga, tidak kerja, tidak ada kelihatan sama sekali aktivitas cari maisha, namun kaya raya. Sang tetangganya penasaran, tanya, ente kok bisa kaya raya, padahal nggak kelihatan sama sekali kerja. Ya, aku mau seperti ente. Maka sang tetangga mengatakan, kalau ente mau, lakukan apa yang diperintahkan, jangan ditolak sama sekali. Akhirnya apa? Oke, ana ya tidak akan menolak. Dikira ya mudah semuanya. Kemudian dia kasih resep, kalau nanti sebelum tenggelam matahari, ente pergi ke sungai atau ke laut, ya, laut fulan, sungai fulan, sebelum matahari tenggelam. Kemudian ente panggil nama ini dan itu. Dia lakukan. Dikira biasa saja. Kata tetangga yang kaya raya tersebut, kalau ente mendengar suara, maka jawab sesuai dengan apa yang tadi ana sampaikan, jangan menolak sama sekali. Berangkatlah ya orang tersebut karena ingin kaya, namanya pengangguran mungkin apa? Ya, ada kiat jadi kaya raya, dikira biasa-biasa saja, mubah-mubah saja. Ternyata sampai di laut atau mungkin di pantai mau tenggelam, dia betul lakukan apa yang disampaikan tetangganya, memanggil nama tersebut. Kemudian ya muncullah suara. Dan kata Syekh Abdul Razak, inilah yang Rasul SAW katakan, ketika tenggelamnya matahari, dia tenggelam di mana? Dua tanduk asyaitan. Sekali lagi, ini salah satu metode tukang sihir ataupun dukun. Ya, mereka apa? Mempersembahkan diri kepada syaitan tersebut. Makanya sekali lagi, mau tenggelam matahari tidak boleh ada apa? Salat, ya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Ya, intinya orang ini datang ke pantai memanggil nama, itu sebetulnya nama syaitan tersebut. Setan langsung ya mengatakan bahwasanya kalau inti mau seperti tetangga inti, yang pertama syaratnya tinggalkan sholat.
Ya, orang ini ya dalam hatinya berkata, ana sejak kecil tidak pernah berpikir untuk meninggalkan sholat. Kok disuruh meninggalkan apa? Sholat. Gak jadi, bubar sudah. Ya, setannya akhirnya ngamuk kepada tetangganya. Ya, ini sekali lagi hubungannya erat setan jin dan setan apa? Manusia. Tetangganya tadi sudah langsung diberitahu oleh setan dari kalangan jin. Ngapain inti bawa tetangga inti yang apa? Ya, murabal istilahnya ya, nggak mau apa? Didikte. Ya, jadi tetangganya akhirnya apa? Marah kepada dan orang ini ya kata Syekh Abdul Razak bercerita langsung kepada beliau kisah tersebut. Ya, intinya sekali lagi kesimpulannya tidak mungkin dukun yang sejati, tukang sihir yang sejati kecuali tadi ada MOU antara mereka dengan setan dari kalangan jin dan intinya mereka harus kufur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antaranya di sini membuat ikatan di antaranya jimat-jimat ya, dan ini sudah rahasia umum. Kebanyakan kalau datang ke dukun biasanya dikasih apa? Ya, kalau tali ya atau mungkin kain kemudian apa? Di bulat-bulat misalnya. Itu ada jimatnya. Ya, pernah kita dikasih ya ada orang yang tobat, Ustadz anak dulu dikasih ini sama dukun. Kita buka ternyata apa? Itu kain kalau digunting isinya kertas tulisannya apa? Campur aduk antara ayat dengan tulisan enggak tahu. Itu jampi-jampi ala dukun yang intinya di situ kata ulama ada istighosa kepada al-jin. Ya, dan sekarang kata para ulama dukun-dukun juga modern. Mereka juga live ya. Mereka juga pakai apa? Ya, siaran internet. Bahkan juga dulu di parabola. Di negeri Timur Tengah banyak ya. Mereka apa mengobati jarak apa? Jarak jauh dan sebagainya. Dari negeri kita ini gudangnya juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, intinya sekali lagi mereka adalah musyrikun. Faqad asyraka wa man sahara faqad asyraka. Kata Rasul, barang siapa atau kata di sini hadis, wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Ya, ini sekali lagi sihir yang asli demikian. Nanti akan ada sihir yang tidak sampai ke derajat syirik, meskipun hanya sekedar namanya saja, hakikatnya bukan sihir seperti yang kita bahas ini. Ya, sekali lagi sihir yang kita bahas yaitu tadi kumpulan dari perbuatan setan, jin dan manusia, ada jampi-jampi, ada jimat-jimat, ada bentuk istighatsah minta tolong kepada setan. Dan ini sihir yang Allah katakan tadi wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum bil adha. Bahwasanya Rasul SAW bersabda, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Kata Rasul, hiya an-namimah, yaitu mengadu domba. Apa kaitannya dengan sihir? Itu sama. Untuk apa? Menghancurkan persahabatan ataupun pertemanan atau persaudaraan. Sama dengan sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ya, misalnya ada orang mengatakan kepada si B, si C itu suka mencaci maki inti. Padahal ini dusta. Dia datang kepada si C mengatakan si B itu suka mencaci kamu dan sebagainya. Ini namanya mengadu domba, sama perbuatannya dengan apa? Sihir. Dalam arti memecah belah ukhuwah dan persahabatan. Dan Rasul mengatakan la yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba tadi. Persamanya dengan sihir dalam masalah apa? Ya, merusak hubungan yang baik di antara manusia. Meskipun di sini an-namimah tidak sampai kufur akbar, ini dosa besar. Cuma tadi persamanya dengan sihir merusak. Bahkan sebagian ulama mengatakan yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidu as-sahir sanatan. Bahkan
orang yang mengadu domba ini bisa merusak dalam sesaat melebihi yang dirusak oleh tukang sihir selama setahun. Ya, mungkin dalam setahun tukang sihir terus berusaha, namun nggak berhasil. Namun an-namamah, karena mungkin dia juga berkopiah, berjubah atau yang lainnya dipercaya, padahal kadzab. Naudzubillah min dzalik. Intinya an-namimah kaitannya dengan sihir, sama-sama merusak hubungan meskipun hukumnya beda. Kalau sihir yang asli tadi itu kufur akbar, syirkul akbar. Kalau ini dosa besar, tidak sampai kufur akbar. Kemudian juga yang lainnya, walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara retorika, penjelasan, ucapan manusia itu ada sihirnya. Dari yang sudah kita sampaikan tadi dan dari awal, yang kita bahas dari bab awal yang dimaksud dengan sihir, yang kufur akbar, yang tadi definisinya kumpulan dari perbuatan setan, jin, dan manusia, di antaranya jima-jima, jambe-jambe, istighosa dengan setan. Ini yang ditekankan, ditegaskan dalam bab kitab tauhid. Adapun yang lainnya, ini untuk apa? Sampingan. Agar kita tidak salah kaprah. Seperti yang sudah kita sampaikan, kalau namanya dukun, secara asal itu tadi, hukumnya kufur akbar, syirik akbar. Namun jangan digebiauya juga. Di negeri kita kan ada istilah dukun, dukun pijat, dukun bayi. Ya, secara asal ya mubah. Kecuali kalau dukun pijat itu pakai apa? Bantuan jin, beda lagi. Ya, namun dalam istilah-istilah ini harus betul-betul dipahami. Jangan disamakan. Namimah itu bagian dari sihir dari sisi apa? Merusak hubungan manusia. Tapi hukumnya beda dengan sihir yang kita bahas tadi. Demikian pula di sini. Di antara retorika manusia ada sihirnya. Ada penyesat umat. Ucapannya syirkun akbar, kufur akbar. Namun kelihatannya Masya Allah lemah lembut. Gelarnya doktor. Masya Allah. Kelihatannya apa? Manis. Sama dengan iblis. Ya. Iblis juga manis ucapannya ketika menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Allah berfirman, iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Manis ucapannya, menasehati. Ya, namun naudzubillah isinya racun berbisa. Maka hati-hati, jangan mengukur kebenaran lewat kelembutan, kehalusan. Bisa jadi apa? Ya, lebih baik makan istilahnya roti yang sudah keras daripada apa? Racunnya ular. Racun ular apa? Lembut atau kasar? Atau keras? Lembut dia. Nah, masuk langsung mati sudah. Tapi roti keras ini apa? Masih orangnya masih apa? Bisa dicelupkan di kopi. Nggak semua yang kasar keras itu apa? Salah. Nggak semua yang lembut itu benar. Ukurannya qala Allah wa qala Rasulullah alaihi wasallam. Sekali lagi hati-hati dengan retorika yang indah itu sama dengan sihir. Pengaruhnya luar biasa. Bisa apa? Menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran. Secara asal sihir yang kita bahas adalah yang tadi ada minta bantuan kepada setan dari kalangan al-jin. Kesimpulannya yang pertama, annal iyafa wa tarqa wa tiara minal jibti. Bahwasanya iyafa yaitu tadi gesudoro atau mengusir burung dara merpati dan menggaris di tanah. Demikian pula menganggap sial sesuatu. Angka 13, rumah tusuk sate, menganggap burung hantu itu mendatangkan kesialan, termasuk bentuk al-jib as-sihir, syirkul akbar. Yang kedua, tafsir iyafa wa tarqi wa tiara. Ini sudah kita lewati. Dan yang ketiga, dan insya Allah akan ada lagi penjelasan bab khusus tentangnya. Bab tentang masalah menganggap sial sesuatu. Dan yang ketiga, anna ilman nujum naun minas sihir. Ilmu perbintangan bagian daripada sihir. Ilmu yang mana ini? Yang taksir. Ilmu yang meyakini bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan manusia.
Yang keempat, al-aqd ma'an nafs min dalik. Mengikat tali-tali atau kain, kemudian meniupnya, termasuk bagian daripada sihir. Ini tentunya apa? Dengan catatan ada jampi-jampinya. Jangan sampai orang niup kompor nanti dikatakan iya, ini khusus ya, wa min syarrin nafatsati fil uqad. Kemudian yang kelima, an-namimah min dzalik, di antara bentuk sihir meskipun hukumnya beda, yaitu mengadu domba di antara manusia. Dan terakhir, anna min dzalik ba'dul fasaha, retorika yang indah itu bisa menyihir manusia. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menjauhkan kita dari sihir dan dari kejahatan tukang sihir, dan semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.